Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuanya sehat ya, Ummahat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, insyaallah hari ini kita akan memulai belajar kita ya. Sebelum kita memulai belajar ada beberapa mukadimah dulu. Yang pertama, kita ucapkan senantiasa rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk memudahkan kita hadir pada halaqah di siang hari ini ya. Halaqah di siang hari ini yang biasanya digunakan untuk istirahat, kita berlelah-lelah membuka mata kita untuk meniatkan diri mempelajari bahasa yang mulia, bahasa Quran, bahasa yang setiap hari kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan salat, kemudian membaca Al-Quran, dan dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita niatkan di awal dicatat oleh Allah sebagai pahala yang kelak mengalir hingga akhirat. Dan Allah mudahkan kepada kita untuk memahami bacaan Al-Quran kita, memahami salat kita, dan memahami doa-doa yang kita panjatkan dalam bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalannya sudah ya kemarin Ummahat di sepintas di WA. Tidak perlu perkenalan lagi ya, kita langsung saja. Iya, Ma. Ya, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ya, kita mulai halaqah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada beberapa dalil pentingnya belajar bahasa Arab. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, surat Yusuf ayat kedua. Anda bacakan di sini tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir sepintas. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Yang demikian itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam jiwa manusia. Oleh karena itu diturunkanlah kitab yang paling mulia ini, kitab Al-Quran, melalui bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia dengan perantara malaikat yang paling mulia. Yang demikian itu terjadi di bagian bumi yang paling mulia dan mulai turun di bulan yang paling mulia juga, yaitu bulan Ramadan ya. Maka sempurnalah ia dari segala sisinya, Al-Quran, insyaallah. Kemudian di sini Allah berfirman ya,
nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, yakni dengan cara kami mewahyukan Al-Qur'an ini kepada kamu. Ya, seperti itu. Nah, demikian Ana bacakan tafsir dari Ibnu Katsir mengenai ayat Yusuf, surah Yusuf ayat yang kedua ini. Baik, berikutnya kita lanjutkan dalil yang berikutnya ya. Kemudian Al-Quran itu bilisani Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yakni di surat Asy-Syu'ara ayat 195. Kemudian berikutnya lagi di surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghairadzi iwajil la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Kemudian perkataan dari sahabat Umar bin Khattab mengatakan, Ta'lamul Arabiyata fa'innahu min dinikum. Ya, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Jadi, untuk setiap muslim yang diberikan kesempatan, yang berakal, kemudian yang ingin menyempurnakan agamanya, maka diwajibkan untuk mempelajari bahasa yang paling mulia ini, yakni bahasa Quran. Ya, karena memang sebagian dari agama kita ya, bagian dari agama kita. Nah, itu tadi dalil-dalil pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan ya. Pernahkah kita berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran, tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda? Kadang dia harokat dhammah, fathah, atau kasroh, meskipun untuk kata yang sama. Misalnya di sini dalam lafaz Allah. Di beberapa kata lafaz Allah, misalnya di basmalah, lafaz Allah berharokat kasroh. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Allahi. Bismillahi. Hak di sini ya, haknya berharokat kasroh. Kemudian yang kedua, dalam ayat kursi lafaz Allah berharokat dhammah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu. Hak di sini berharokat dhammah. Artinya di sini Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian yang ketiga, lafaz Allah di sini berharokat fathah ya. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ha ya. Haknya di sini berharokat fathah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 153 artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Toib. Dari ketiga lafaz Allah yang telah kita bacakan tadi, dari lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian di ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, kemudian innallaha ma'as sabirin di surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Nah, ini terdapat perubahan harokat yang mana harokat di atas perubahannya tidak sembarangan. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kata tersebut. Nah, kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian
Kita lanjutkan, apa itu ilmu nahwu dan mengapa kita harus mempelajarinya. Ilmu nahwu itu salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Ada kaidahnya. Nah, berikutnya, kesalahan dalam memberikan harokat dapat mengubah pelaku atau subjek menjadi korban atau objek dan sebaliknya ya. Jika kita salah memberikan harokat atau misalnya ketika membaca Al-Quran salah harokat itu bisa menyebabkan fatal akibatnya ya. Nah, kemudian di sini ada contoh. Misalnya di sini ya, doroba Zaidun bakron. Zaid ya, di sini Zaidun, Zaid memukul bakron. Doroba itu artinya memukul. Doroba di sini termasuk fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang udah lampau, yang sudah terjadi. Zaid memukul bakron. Kemudian contoh yang kedua, doroba bakrun Zaidan. Ya, dibalik. Artinya bakron itu memukul Zaid. Ya, berbeda. Yang awalnya si bakron menjadi objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arab ya. Di sini dia bakron di sini sebagai pelaku atau yang memukul si Zaid. Nah, jadi harus apa namanya? Lebih hati-hati dalam memberikan harokat akhir. Kemudian berikutnya ada contoh lagi. Nah, di sini dalam Al-Qur'an ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa? Ada yang tahu? Al-Balad. Iya, Al-Balad ya, insyaallah. Di sini kita lihat al-insana. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-insana, kita fokusnya di al-insana. Nah, ini manusia ya. Nah, kemudian qadarullah, kita misalnya salah dalam membacanya. Oh, afwan ini. Bentar ya. Nah, laqad khalaqnal insanu fi kabad. Nah, ini maknanya sudah berubah. Jadi manusia yang menciptakan kami, ini maknanya fatal ya. Seharusnya manusia yang diciptakan, tetapi ini manusia yang menciptakan. Nah, seperti itu. Sungguh manusia telah menciptakan kami berada dalam susah payah. Nah, ini fatal ya. Ketika kita membaca salah harokat di nunnya, nah kita baca menjadi dhammah, maka itu sudah berakibat fatal dalam maknanya. Tapi kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian selain ilmu nahwu, ilmu lain yang wajib dipahami untuk pemula itu ada ilmu sorof namanya. Nah, dengan mempelajari kedua ilmu ini, maka kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Ya, terus kemudian ini tambahan, adapun apabila kita ingin membuat kalimat yang indah, baik dari segi susunan, kemudian dari segi pemilihan kata, kemudian dari maknanya, terus kemudian dari tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang ilmu bahasa Arab yang lain seperti ilmu balaghah, yakni ilmu keindahan bahasa. Kemudian ada ilmu ma'ani, yakni ilmu yang memahami teks sesuai konteks ya, untuk memahami teks sesuai konteks yang ada. Kemudian ada ilmu arud, yakni syair bahasa Arab. Nah, di sini ada ilmu sorof, cabang-cabang ilmu bahasa Arab, ada ilmu sorof, ada nahwu, ilmu sorof yakni ilmu yang ilmu tentang perubahan kata yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian ada ilmu nahwu, ilmu tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang nanti berefek kepada harokat akhir sebuah kata ya, apakah itu dia fathah, dhammah atau kasroh. Nah, itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Kemudian ada ilmu balaghah yakni ilmu tentang keindahan bahasa. Kemudian ada ilmu ma'ani
ilmu yang, mempelajari tentang teks, sesuai dengan konteks, ilmu arut ya, ilmu tentang syair bahasa Arab. Nah, di sini ada perbedaan kita mempelajari ilmu shorof dan ilmu nahwu. Jika ilmu shorof itu fokus pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya, afwan ini typo ya, salah ketik. Yang dinamakan dengan tasrif ya, misalnya tadi doroba, doroba nanti itu kita tasrif bisa menjadi doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dan selanjutnya. Nah itu namanya tasrif. Nanti ada 14 domir yang menyertai satu fiil. Nah itu namanya tasrif ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Kemudian kalau ilmu nahwu ini fokus pada bagaimana cara merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna dengan memperhatikan harokat akhir tadi ya. Dari segi susunan kata, kemudian dari perubahan akhir setiap katanya. Nah, di sini kalau ilmu nahwu ini namanya i'rab. Nah, demikian ya sekilas tentang mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab dan apa-apa aja ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Nah, semoga dengan yang ada mukadimah tadi itu menambah semangat kita. Untuk apa sih kita belajar bahasa Arab? Ditanya pada diri masing-masing untuk apa belajar bahasa Arab? Atau cuman untuk sekedar bisa ngomong? Atau cuman sekedar pengen keren? Atau untuk menyempurnakan ibadah kita dengan memahami bacaan sholat kita, bacaan Al-Fatihah kita, bacaan Quran kita, kemudian bacaan doa-doa kita yang kita langitkan dengan bahasa Arab. Akan beda maknanya apabila kita memahami setiap detail dari apa yang kita ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah. Atau hanya dengan menghafalkan saja, cuman sekedar ucapan lisan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ummahat al-Habibat. Maaf, Ustazah saya telat karena lagi kurang sehat. Jadi tadi nggak ikut Syafakila dari wa'afaki. awal. Iya, jadi Naam pengaruh obat Umi. mungkin ya, jadi agak ngantuk. Terus jujur Masya tadi yang Allah. masalah belajar bahasa Arab, saya baru tahu kemarin itu dapat kajian bahasa Arab itu wajib. Nah, di situ saya jadi, wah kalau wajib itu kan berarti berdosa kalau tidak belajar ya. Maka saya jadi, oh ini harus wajib emang belajar bahasa Arab. Jadinya Masya saya, Allah. iya. Makanya saya Masya bilang, Allah. selama ini kan kita Yassarallahu nggak tahu laki. kalau wajib ya. Iya, Gitu. Umi. Masya Allah. Ya, kita diwajibkan belajar bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab bagian dari agama kita. Sama seperti kita menyempurnakan misalnya sholat-sholat kita, rukun-rukun sholat kita ya. Jadi akan terasa beda ketika kita bisa memahami bahasa Arab dengan tidak sama sekali ketika kita sholat, ketika Iya, kita membaca Al-Quran. Setidaknya iya, ketika kita sholat, yang amalan yang pertama kali kelak akan dihisap ya, ketika kita sholat iya, disibukkan dengan memahami artinya, maka pikiran kita akan fokus. Tidak akan kemana-mana misalnya, aduh ini kompor udah dimatiin belum ya, cucian udah diangkat belum ya, dan lain sebagainya. Pintu udah dikunci belum ya. Nah seperti itu. Kita sibuk dengan bahasa Arab, sepanjang apapun ayat yang kita baca, ya kita akan sibuk, tidak maksudnya tidak akan kemana-mana arah pikiran kita. Insya Allah seperti iya, itu. Itulah apa namanya keharusan agar kita bisa atau mampu mempelajari bahasa Arab ya. Untuk kita yang dikaruniakan yang diberikan oleh Allah alhamdulillah waktu yang luang, kemudian kesehatan, terus iya, kemudian pikiran yang masih bisa untuk berpikir ya, Umi ya insya seperti itu. Allah. Nah, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita tidak tidak harus setiap hari dalam, kehidupan kita. Misalnya hanya mampu satu pekan, satu kali atau 1 jam dalam 1 pekan, luangkanlah ya. Iya, Misalnya tidak bisa 1 pekan 2 kali atau 1 pekan 3 kali, maka luangkanlah 1 pekan itu sekali. Dan satu insya pekan Allah. sekalipun itu
tidak juga sampai dari subuh sampai malam, tidak, cuman 1 jam. Nah, semoga yang sedikit ini, semoga kita bisa bersama-sama memupuk rasa cinta kita terhadap bahasa Arab, Amin. bahasa Amin. agama kita, ya, bahasa yang Amin. paling mulia di antara bahasa-bahasa lain. Amin. Barakallahu fiik Umi. Semoga azam atau apa-apa yang sudah diniatkan di awal diganjar oleh Allah pahala yang kelak mengalir hingga akhir. Amin. Amin. Jazakallahu khairan. Bu Saja. Wa jazakillahu khair wa fiki barakallah. Tamam, ada lagi sebelum kita melanjutkan ke dars pertama. Insya Allah hari ini kita akan belajar di dars pertama dari kitab Durusul Lughah. Ummahat di sini sudah ada semua ya kitabnya ya. Ustazah, izin bertanya boleh? Nah, silakan Umi. Bagaimana caranya atau tip apa saja agar kita mudah memahami, mudah mengerti? Karena ini buta Iya. sekali, Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik, yasarallahu umuraki. Semoga Allah memudahkan kita Amin. semua dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama niat ya Umi ya. Kita tekankan niat kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita misalnya stuck dalam satu pelajaran, ini kok nggak masuk-masuk ya bagaimana? Jangan sekali-sekali ditinggalkan, tetap ikuti saja. Tetap diikuti saja. Karena bahasa Arab itu seperti itu ya. Seperti kita berjalan atau rihalah dalam satu tempat, dalam satu bis. Satu bis itu mungkin nanti ada 20 penumpang, 15 penumpang gitu ya. Ada yang ketika baru sampai 1 kilo, ini sudah ada yang berhenti, minta turun. Iya. Ya, karena mungkin goncangannya, jalannya, nah seperti itu. Nanti ada yang 2 kilo, minta berhenti lagi, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Karena ada sedikit kerikil, jadi nggak tahan goncangan, mabuk gitu ya. Terus Iya. habis itu ada yang ada yang dari perjalanan dari rumah baru nyampe 4 kilo, minta turun lagi. Karena nggak tahan lagi, sudah sudah mual, sudah pusing, sudah apa seperti itu. Sudah capek. Iya, sudah capek, apalagi, waduh ini umur saya udah sekian, saya udah nggak kuat lagi mikirin. Jangan dijadikan patokan umur itu memberatkan kita untuk belajar. Justru ya semakin berisi kita, ibarat padi ya, semakin menua, semakin berisi gitu ya. Nah, itu insya Allah lebih kuat ininya, azamnya ya. Karena apalagi gitu, apalagi yang dicari gitu kan, selain untuk harus memfokuskan diri kepada sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Iya. Kalau di awal belajar kita masih merasa sangat kesulitan, itu insya Allah nanti ketika belajar di kitab yang sama dengan guru yang berbeda, itu nanti akan lebih dirasakan Umi. Iya. Oh iya, yang kemarin saya nggak paham, tapi sekarang alhamdulillah saya mulai paham, gitu. Belajar bahasa Arab tidak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi seumur hidup. Iya, istiqomah insya Allah. Dan senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, istiqomah Amin. kepada kita untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Amin. Seperti intinya niat, berdoa dan istiqomah. Apapun misalnya ini melihat kadang-kadang gini Umi, melihat Iya. teman-temannya kok pada berguguran ya, saya izin live, ada ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan Z gitu. Alasan ada yang syar'i, ada yang dibuat-buat dan sebagainya. Itu kadang menggoyahkan kita, menggoyahkan iman kita. Seperti itu. Iya. Jadi hanya orang-orang yang Allah beri petunjuk dan taufiknya lah yang mampu bertahan. Walaupun loadingnya lambat ya. Walaupun iya Saya betul. Ustazah, loadingnya Masya lambat. Allah. Ya benar itu. Walaupun loading. Iya. Itu. Semangat Saya 45 Ustazah, semangatnya doang 45. Masya Loadingnya Allah. lambat Ustazah. Itu modal utama Umi. Bukti itu modal utama ya, harus dipertahankan ya. Saya ngajar juga di kelas saya yang lain itu awalnya 20. Sekarang yang istiqomah itu cuma 7 orang. Ya Masya Allah. Seperti itu. Kadang iya, karena ya seperti itu bahasa Arab Umi ya. Bahasa Arab itu diibaratkan kita dalam suatu perjalanan naik gunung, nanti di atas itu kalau kita udah sampai atas itu bisa ngelihat keindahan di alam yang di bawah, pemandangan yang di bawahnya, seperti itu. Ya semoga sedikit-sedikit kita belajar dari nol, dari tidak tahu sama sekali. Semoga dengan ini menambah kecintaan kita ke dalam bahasa Arab. Ya sama aja ketika kita masih sekolah ya Umi ya. Kita nggak suka nih pelajaran matematika. Aduh,
Sudah pokoknya begitu sudah mendengar tuh sudah iya. Nah, ini dengan bahasa Arab ini tidak ya, tidak seperti itu. Semakin kita mempelajarinya, maka kecintaan kita pada bahasa Arab itu semakin dalam. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Umi. Ya, maaf Ustazah telat masuk ya. Itu kan kalau waktunya Zoom gitu bentrok gitu ya. Itu ada rekamannya nggak itu untuk dibagikan kalau kita mau ngikut ngulangnya gitu? Insya Allah ada Umi. Insya Allah ada YouTube-nya Umi. Ada YouTube-nya? Hai. Oh ini kok nggak ada langsung dikirim ya YouTube-nya? Ini kita nggak live. Kita jadi nanti kalau udah selesai belajar, nanti saya upload, nanti di-share di kelas juga. Oh Oke, gitu. Umi ya? Iya. Baik. Kadang Baik. soalnya ini saya pas ini sebetulnya ada tamu. Masya Bentrok Allah. ini jamnya. Ya, makasih. Nanti dikirimin ya Ustazah ya kalau pas ini tiap hari live-nya ini Zoom. Insya Allah, Umi. Masya Allah. Iya, Umi siapa tadi yang bertanya ya? Afwan, kepotong. Umi Marni, Sumarni. Iya, sebelumnya Umi Marni tadi, Umi Sumarni tadi, Umi Rahma. siapa? Oh iya, Umi Iya. Rahma ya. Iya, begitu ya Umi Rahma. Yang terpenting tuh niat, kemudian doa, fokus ya. Jangan terlalu Allah. mengambil banyak kelas, Umi. Ya, saya sarankan. Iya, fokus dalam 1 atau 2 kelas maksimal. Karena apa? Nanti bingung kalau terlalu banyak kelas yang diambil dalam bahasa Arab ya. Sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi ya pasti gitu. Ya. Ya, Jadi insya Allah itu nanti yang akan jadi. Insya Allah Ta'ala. Makasih Ustazah. Kembali kasih. Umi. Tapi saja kalau bahasa Arab itu nggak fokus, itu susah masuknya. Gitu. Iya, Jadi memang harus betul, fokus. Ukti. Jadi kalau menurut saya kalau Umi Umi Sumarni sebaiknya fokus gitu ya. Kalau ikut rekaman agak susah gitu. Soalnya pasti ke bawah ngantuk. Kalau live kita bisa Pengalaman. bertanya, berkomunikasi langsung, Iya. dan interaktif langsung dengan Ustazah, nggak ngantuk gitu. Kalau kita lihat videonya pasti ngantuk gitu. Soalnya saya juga mengalami begitu ngantuk. Masya Allah, pengalaman ya Betul. Ukti ya. Jamnya ini bersamaan. Keperluan Iya, yang Zoom Qadarul. yang lain gitu. Ya, tapi Iya, Qadarul. usahakan gitu ya. Ya, diusahakan Bahasa kita Arabnya, istiqomah Umi. iya, nggih. Nah, Agar itu apa namanya bahasanya sama dengan masuk bahasa gitu. Al-Quran nggak itu bahasa Arabnya ini? Ya, Bahasa Arabnya ini sama dengan bahasa Al-Quran nggak? Ustazah. Iya, Umi. Bahasa Arabnya, ya kita karena mempelajari bahasa Arab ini untuk memahami Al-Quran, Umi, tentunya ya kan sama dengan kita mempelajari bahasa Arab. Tentunya kita belajarnya dari nol ya Umi ya, nggak langsung ke misalnya ini mansub, ini majzum, ini nanti kabur semuanya ini kalau langsung seperti itu gitu ya Umi ya. Nah, ini berproses. Kita dari muda, kita belajar dari isim isyarah. Apa sih itu isim isyarah? Kemudian apa itu zalika, apa itu? Ini kelihatannya sepele, mudah ya. Tapi kalau kita tidak fokus di awal, nah ini nanti bisa menyebabkan rentetan-rentetan yang lainnya itu terkendala seperti itu. Apalagi bahasa Arab ini jika satu kali kita tidak mengikuti halaqah dan kita misalnya terlupa tidak mengikuti atau mendengarkan rekaman ulang, ini ibaratnya kayak roda yang rantainya satu terputus ya. Nah, ini nyari putusannya, ini sambungannya ini kalau kita nggak mendengarkan lagi, nah, ini susah. Karena apa? Dari awal bab sampai bab berikutnya itu selalu berkesinambungan ya. Kalau memang di awal nanti misalnya dars 1, dars sampai dars 5, oh ini gampang mudah. Ya memang dari pelajaran 1 sampai pelajaran 5 nanti masih mudah, insya Allah masih mudah. Nah nanti dari pelajaran ke-6 sampai meningkat, apa itu naat man'ut, apa itu isim mausul, kemudian apa itu jar dan majrur, apa itu idhofah, nah ini butuh konsen, fokus gitu. Nah, itu nanti berhubungannya dengan Al-Qur'an. Siapa di sini yang tahu misalnya arti Al-Fatihah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok di situ bismi? Nah, bismi ini ada berapa kata? Ada yang tahu? Bismi itu ada berapa kata? 2. Iya, ada 2 kata ya. Masya Allah ini kalau yang sudah pernah belajar pasti sudah
seniornya ya ini Umi. Siapa ini? Iya, bismi itu ada 2 kata. Yang pertama di depan di situ ada bi huruf ba. Nah, huruf ba di sini adalah huruf jar. Nah, kita tahunya ini huruf jar bagaimana dari mana? Ya dari dengan belajar bahasa Arab tadi. Kemudian kenapa di situ ismi kok nggak isma, kok nggak ismu? Ya karena didahului oleh huruf jar. Maka sesuatu isim yang diawali oleh huruf jar maka isim tersebut majrur. Nanti majrur di sini ada beberapa macam keadaan ya. Ada yang majrur dengan kasroh, kemudian ada yang majrur dengan fathah, ada yang majrur dengan iya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bismillahi. Kemudian kenapa lafaz Allah itu kok harokatnya kasroh? Nah, seperti itu. Itu nanti akan bersambungnya di situ, Umi. Apakah bahasa Arab yang kita pelajari ini seperti dengan bahasa Al-Quran? Nah, insya Allah seperti itu. Karena kita tadi memfokuskannya atau meniatkan belajar bahasa Arab kali ini untuk mempelajari atau untuk memahami bacaan sholat kita, bacaan Al-Quran kita, seperti itu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimi. Nah itu kenapa? Kok ada alif lam? Kemudian kok harokatnya kasroh? Kemudian Ar-Rahim itu kok juga harokatnya kasroh? Kemudian kok ada ya-nya? Nah itu kenapa? Nah nanti akan kita pahami. Pelan-pelan tapi ya Umi ya nggak langsung ke situ. Jadi bertahap kita belajarnya. Insya Allah seperti itu. Taib, ada lagi? Umi yang mau ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh, baru masuk. Maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ini Umi tulisannya bahasa Jepang, Ana tidak bisa membaca. Titin. Titin. Masya Namanya Allah. Titin. Ahlan. Masya Allah. Ahlan wasahlan Umi. Iya. Taib, ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke materi ya. Sudah siap belajar semuanya? Bismillah. Bismillah, insya Allah. Insya Allah ya, fokus ya Umi ya. Ini bahasa Arab itu cuman butuh kefokusan saja ya. Kalau kita fokus, insya Allah kita akan mudah memahami setiap kata. Ana banyak beberapa yang bertahan itu Umi yang di kelas Ana yang lain itu dari nol sama sekali tidak mengerti sama sekali. Tapi alhamdulillah bitaufikillah dengan taufik dari Allah mereka mampu bertahan hingga detik ini, hingga saat ini, insya Allah. Walaupun ya kadang-kadang materinya agak muter-muter gitu, ini gimana, ini maksudnya gimana. Seperti itu. Tapi ya kita silakan dibuka semua kitabnya, bismillah. Ya, kita masuk ke ad-darsu awal, pelajaran yang pertama. Ya, di sini ada beberapa surah gambar ya. Ada di situ rumah, masjid, dan sampai kursi. 1 ada 9. Saya mau dibaca urut ya sampai dari nomor absennya yang ditulis ini. Tafadholi, siapa yang pertama? Ukti Sina. Dibaca. Hai. Hadza baitun. Sekaligus artinya saya mau dibaca. Ini rumah. Ya, ini adalah rumah. Baik. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ba'daha? Ustazah, Nah. haza masjidun. Artinya? Artinya ini adalah masjid. Ahsan, Masya Allah. Sumataliha? Hadza babun. Ini adalah pintu. Baik, langsung selanjutnya. Ada kitabun. Ini buku. Baik. Berikutnya. Hadza qalam. Ini pena. Baik. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Baik. Selanjutnya.
Perhatikan nomornya masing-masing ya, sahabat. Saya belum ada Iya, jadi nomornya yang mana? Saya nomor Jadi 13. jadi Jadi nggak begitu kebagian. begitu temannya selesai, umat semuanya langsung membuka mic ya, giliran nomornya diperhatikan. Ya, nah ini salah satu fokus kita dalam belajar ya. Jadi kita juga memperhatikan urutan kita, jangan menunggu lama kemudian baru ini ya. Jadi fokus sama nomor masing-masing, Iya, urutannya saya belum siapa, dapat siapa, nomor itu, siapa. Ustazah. Iya, baik. Umi Ya, Umi silakan. nomor Siapa? 10 Sumarni. Umi Sumarni nomor 10 ya. Oh, nomor 10. Oke. Ya. Nurbaiti nomor berapa, Mi? Nomor 7. Coba dilihat itunya. Sekarang Jadi Umi, silakan. Umi Nurbaiti silakan. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini adalah kunci. baik, tali ha? Hadza sarirun. Ini adalah tempat tidur. Baik, tali ha? Ada kursi. Kursi. Kursi, yunnya Yun. dibaca. Kursiyun. Hadza kursiyun. Santi. Ini adalah kursi. Iya, insya Allah. Sudah semua ya, dari 9 ini sudah semua membaca sampai nomor 9 ya. 10 saya ya. Oh iya, Umi Sumarni nanti kita ke halaman berikutnya ya. Nah sekarang Ana jelaskan beberapa di sini apa itu hadza ya. Baik, kita ke materi dulu ya. Hadza di sini adalah isim isyarah atau isyarat ya, isim isyarah. Kemudian hada di sini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunggal atau mufrad. Tunggal itu dalam bahasa Arabnya mufrad. Kemudian jika kita perhatikan di sini baitun, masjidun, babun ya. Kemudian kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Ya, di sini semuanya tidak ada tak marbutohnya. Kalau ini tak maftuha, di sini ikutnya muzakkar. Yang jadi di kesimpulannya adalah hadza digunakan untuk isim muzakkar. Muzakkar itu gampangnya ya, mudahnya laki-laki. Kemudian yang ketiga. Hadza di sini digunakan untuk suatu benda yang qorib. Apa itu qorib? Dekat. Dekat. Ya, Hasan. Kemudian di sini selain digunakan untuk yang 4 ya. Di sini karena semuanya contohnya ini tidak berakal, ya seperti bayatun, masjidun, babun sampai kursiun itu adalah benda yang tidak berakal, maka di sini hadza digunakan untuk isim ghairul akil dan akil. Nanti kita belajar yang akil itu di halaman berikutnya. Tidak berakal, untuk benda yang tidak berakal dan berakal. Untuk benda yang berakal aja, yang tidak berakal aja atau berakal dan tidak berakal, Ustazah? Berakal dan tidak berakal. Karena di sini di sini masih contohnya yang tidak berakal ya. Nah, nanti di halaman berikutnya ada yang berakal. Baik. Mudah ya, insya Allah mudah ya sampai sini, Umi, Umahat. Masih mudah. Iya, ya. Jadi hadza ini adalah isim isyarah. Nah, nanti isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Ya, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Toyib, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih mudah. Ini nggak mudah. Ini dikasih print, bisa di print nggak sama saya nanti? Soalnya nggak nyatet nggak ke Uber.
Ini maksudnya nanti biar bisa saya print dikasih ininya nggak di Boleh WA ini. boleh di screenshot saja Umi. Mungkin ada salah satu yang bisa men-screenshot ya. Soalnya masih Ini agak bingung nih apa bolpen, apa tempat tidur, apa sari. Oh, Baru nyatet ini. nggak keubar. Oh, gitu. Umi bingungnya yang mana, Umi? Enggak, jadi tempat tidur Artinya? bahasa Arabnya sarir. Mau nyatet kan Oh, nanti mau toyib. dihafal gitu loh. Kalau kursi Oh, apa gitu. iya. belum punya Kalau kunci bukunya kali, apa Umi. gitu. Ini mau nyatet nggak keburu kan, udah takut ke ini. Apa? Oh, belum punya bukunya, Umi. Di bukunya yang mana? Halaman berapa? Nggak ada. Depan paling Yang ini depan. tulisannya bahasa Arab semua. Ada paling awal. Depan. Awal. Dari pertama buka dari kanan. Dari kanan ya. Coba Umi kameranya. Oh iya, ini. Iya, oke. Oh iya, ada ya. Ada Umi. Tadi bukanya dari depan, salah ya. Oh, iya tadi dari belakang ya. Oh Iya. iya, Iya, ini dari maaf. sebelah kanan. Ya. Oh iya. Baik, sudah Umi ya? Udah ya. Tidak heran. Wa jazakillahu khair. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu, Umahat? Saya, Ustazah. Ya, Jadi Umi, silakan. haza itu tadi untuk menunjukkan suatu benda yang dekat, begitu? Ahsanti, mumtazah. Aywa. Alhamdulillah. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Insya Allah ya. Jadi sesuatu bendanya itu ada di sekitar kita, misalnya di depan kita, Ya. Atau nggak jauh dari pandangan kita ya. Kalau jauh itu nanti akan lain lagi. Ini isim isyarah atau kata tunjuknya. Yang di sini yang perlu kita pahami yang pertama, hadza ini isim isyarah. Nah, ini isim isyarah ini perlu juga dihafalkan. Maksudnya kalau sekarang mungkin menghafalkannya agak berat istilah-istilahnya yang untuk pemula ya. Ini cukup diketahui dulu. Nanti insya Allah lama-lama ketika kita setiap halaqah seperti ini, kita mengucapkannya insya Allah kayak apa ya? Kita menghafal tanpa rasa kayak menghafal. Hafal tapi tanpa menghafal. Gimana itu? Ustazah, isim Nah, isyarah Umi. ini itu kata tunjuk untuk benda gitu ya? Betul. Kata tunjuk saja. Oh, Mudahnya kata gitu, saja. kata tunjuk. Iya, kata tunjuk ya. Nah, nanti banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Arab yang harus kita ketahui. Ya, ini sebagai contoh saja. Nanti ada isim ma'rifah, ada nakiroh, kemudian ada isim mausul, isim dhamir, kemudian ada lagi itu na'at, man'ut, idhofah yang seperti tadi kita di awal, muqaddimah di awal kita sebutkan. Nanti lama-kelamaan, setiap kali kita halaqah seperti ini menyebutkan dengan istilah-istilah seperti itu, ya mau nggak mau kita akan selalu mengingatnya. Oh ini kemarin apa, ini kemarin apa. Seperti itu. Insyaallah ta'ala. Toyib. Jadi di sini isim isyarah itu kata tunjuk. Nah, hadza di sini masuk ke dalam isim isyarah. Toyib, sampai sini ada yang belum jelas, Umi? Insya Allah. Insya Allah wadih, jelas ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada mahada. Saya mau 2 orang yang membacakan percakapan, ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Ustazah, ada yang bertanya di kolom chat. Oh, apa Umi pertanyaannya? Pertanyaannya, mau tanya haza ini akhir katanya selalu domah, pakai domatain apa gimana ya? Dari Amanda Ayu. Ustazah mau tanya haza ini akhir katanya selalu pakai domatain apa gimana ya? Oh ya, tayyib. Hadza ya, jadi ini pertanyaannya. Sebelumnya siapa tadi Ukti A siapa? Ukti Amanda. Ukti Amanda sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Afwan apa? Umi ya? Itu anak saya dia agak malu untuk ini karena lainnya ibu-ibu gitu makanya Masya dia Allah. dengerin Ya, aja Ukti. gitu. Oh, Ya, tayyib. insya Allah sih udah pernah tapi ya mungkin udah lupa pernah gitu. ya. Oh Afwan, ya. Ustazah. Baik, khairan insya Allah. Ya, hadza ini
kita masuk sedikit ke nahwu ya. Satu lagi istilah yang harus kita ketahui. Namanya isim mabni. Isim mabni. Iya, apalagi itu isim mabni, belum yang ini udah ada istilah lagi gitu ya. Jadinya nggak apa-apa. Kita santai aja Umi, pelan-pelan, nggak ngejar sampai maksudnya kecepatan kita, tapi ngejar pemahaman kita. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Gitu ya, jangan sungkan-sungkan. Hadza ini termasuk isim mabni ya. Bagaimanapun keadaannya, dia akan selalu berharokat fathah. Hadza selamanya ila yaumil akhir sampai hari kiamat. Itu hadza tidak akan pernah menjadi hadun, hadan, hadin dan sebagainya. Tetap hadza. Ya, harokatnya dia akan selalu fathah. Namanya, istilahnya adalah isim mabni. Isim yang tidak pernah berubah. Yang tidak berubah apa? Harokat akhirnya. Baik. Sampai sini mafhum? Mafhum. Ya insyaallah. Nah, di sini hadza apapun awamil yang memasukinya, misalnya di depannya ada min ya. Misalnya ya ini contohnya tidak lantas berubah menjadi min hadi, tapi tetap min hadza. Min hadza ya. Ada misalnya dia menjadi di awal kalimat tetap hadza. Dia di akhir kalimat menjadi maf'ul bi atau objek tetap menjadi hadza. Nah, seperti itu. Ini pertanyaannya karena sudah pernah belajar ya, jadi agak lumayan. Baik, sampai sini kita lanjutkan. Umi, boleh? Baik, Fadhal. Fadhal Ustazah. Baik. Kita lanjutkan yang di sini ada mahadza. Ya, sebelum kita jelaskan, silakan dibaca dulu yang nomor berikutnya. Ada percakapan, ada yang menjadi A, ada yang menjadi B, ya. Umi Sumarni dan tadi yang belum nomor 11 berarti Umi Tini ya. Umi Tini Ya. masih belum paham takutnya. Ya, masih baru belajar banget. Jadi dipindah Umi ke Tini, boleh jangan Nggak. jangan Ukti, nggak Sama, apa-apa, nggak apa-apa. saya juga baru belajar banget ini. Iya, Umi yang baru belajar banget yang dari ini, jangan sungkan bertanya ya. Maksudnya ditanyakan aja apa yang tidak dipahami. Terus ini ada percakapan, saya mau baca semuanya ya. Tolibahnya silakan. Silakan. Siapa Ukti Sina? Umi Sumarni dan Umi Tini, silakan. Umi Sumarni silakan baca yang A. Ma'adza. Ahsan. Kemudian Umi Tini Baca yang mana Bunda? Yang buka aja. baca yang B, yang ada anak tulis B. Yang di bawahnya manhaja. Manhaja hajat tolib. Oh, sebentar. Umi halaman berapa yang dibuka? Ini halaman 3. Teman-teman yang lainnya bisa mengarahkan halaman berapa di Halaman kitabnya 6, ya? Umi. Halaman 6. Halaman 6. Oh, halaman 6. Ya. Yang ada gambar rumah dengan kemeja. Ya, ahsan. Oh, itu. Yang Ya. ini apa? Umi Haja yang baitu B-nya ya? gitu. Iya, Hai. ahsan. Haja Miftah. Haja Miftah. 14 ya. Haja Komisha. Bukan. Bukan? Haja Hadza, Najman. Haja Umi Komisha. Umi hadza yang dibaca yang ini. Yang di bawahnya mahadza. Haja baitu. Iya, di sini ada domatain. Jadi membacanya bukan hadza baitu, bukan hadza baiti ya, tapi hadza baitun. Domatan. Oh, baitun. Iya. Aduh. Asanti. Karena Iya. masih baru pertama banget baca jadi agak bingung. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan ya Umi. Insya Allah istiqomah ya. Ya, Halamannya kok nggak sama ya Saza ya? Dengar dulu aja ya kali ya. Kemudian lanjut, kemudian nomor berikutnya silakan. Sebentar Saza, halaman saya belum ketemu ini.
Iya, makanya saya juga nggak ketemu. Halaman buka Oh, ada. ininya kitabnya dari sebelah kanan ya Umi ya? Iya, kanan. Nah, halaman 6 nggak ada, langsung 11 ini. Oh, langsung 11. Oh, udah saja. Coba dibuka Mahaja. bukunya, Umi kasih lihat ke saya. Bisa kasih lihat ke saya bukunya. Haja baitun. Haja bait. Haja baitun. Haja baitun. Oh, kecil ya bukunya ya, Masya Allah. Iya, kecil saya nih, kecil ini. Bunda, kalau yang ada Bu Ustazah, kalau yang ada tanda tanya kenapa ya? Nah, sebentar ya Umi ya. Sebentar. Oh, ya. Bagaimana tadi bukunya yang kecil gimana? Coba sana Ana lihat Iya, tadi. nggak ada, Umi. langsung halaman 12. Saya beli lewat link yang dikirim itu. Saya Coba Umi lihat Umi, boleh ditunjukkan? Oh, itu kamusnya Umi. Itu kamusnya, bukan yang itu. Kitabnya ada tiga. Yang Iya, ada besar. 3. Satunya mana Umi? Yang besar. Yang besar, yang warna kuning. Oh, ya Allah, ini. Mumtaz. Iya, benar. Ahsan. Masya Allah. Iya, itu Umi ya, dibuka ya dari sebelah kanan halaman 6. Makanya bingung aja dari tadi. Ya, udah ketemu. Masya Allah. Barakallahu Habis fiik. telat masuknya. Iya, Umi ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya nomor berapa? Silakan. 12 dan 13 silakan. Saya Ustazah. Iya, ahlan. Assalamualaikum Ustazah Afwan. Waalaikumsalam. Salat Ustazah. Insyaallah khairan insyaallah. Ya. Hadza baitun. Sekalian maknanya Umi, hadza baitun. Apakah ini rumah? Mumtaz, ahsan. Baik, berikutnya. Ustazah. Naam. Iya, berikutnya siapa Umi? Kembali 1 ya? Enggak, Umi nomor 13. 13. Nomor 13, Umi Titin. Ini saya anak. Iya, silakan. Oh, ya. Hada baitun. La, bukan Umi, yang B ya, yang saya kasih stabilo warna biru muda Oh, di iya. layar. Naam. Hada baitun. Iya, maknanya naam. Ya, ini rumah. Ya, ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Mumtaz. Berikutnya silakan. Nomor berikutnya. Saja. Mahaza. Apa ini? Baik. Uti Amanda mau baca juga? Uti Amanda, ayo. Baik, nanti terakhir ya sayang ya. Iya, boleh. Baik. Anaknya Umi Ida mau baca juga, katanya mau ikut juga, Masya Allah. Akhirnya. Masya Allah. Selanjutnya nomor 2, nomor 3 silakan. Ya. Allah Akbar. Umi Rahma silakan. Balik lagi. Yang Haza. Oh, yang A. Yang Yang B, B? mohon maaf. B. Jawaban Umi kan, Umi Sina kan? Iya. Haza komisun. Baik. Ahsanti, Masya Allah. Artinya? Haza. Ini Komis? adalah. Ya Ustazah? Iya, bagaimana Umi? Haza komisun. Ini adalah baju. Ahsanti. Gambarnya Baik. baju soalnya. Iya, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Apa itu teh? Ranjang Ustazah, tapi tentunya kursi. Bukan. Iya, ini kayaknya salah ketik ya. Bukan. Enggak salah ketik. Jawabannya diperhatikan nanti ya. Ahadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Iya. Apa artinya?
Umi, Kak siapa kalian ya? Iya, apakah ini tempat tidur? Kemudian jawabannya nomor berikutnya. Nah, ada kursiun. Bukan, ini adalah kursi. Mumtazah. San, Masya Allah. Baik, lanjut. Hadza miftahul. Ya, silakan Umi berikutnya. Memilih. Tidak ada berarti Umi Ana Divana silakan. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? Iya. Mana ya? Berarti yang nomor 7 yang jawab ya? La, hadza qalamun. Bukan. Ahsanti. Ini adalah pulpen. Iya, berikutnya. Ma hadza. Umi Ida silakan. Saya? Iya. Ma hadza. Apakah ini? Apa ini? Najm. Umi Rifda. Hadza najmun. Iya, baik. Hadza najmun. Baik, Ana jelaskan beberapa di sini ya perlu kita perhatikan. Silakan disimak dan dimatikan semuanya mic-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti jika ada yang bertanya boleh. Ya, di sini ada kata mahadza. Kemudian ada tanda tanya setelahnya. Ini menunjukkan bahwa ma di sini adalah kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab disebut isim istifham. Baik, kita lanjutkan. Isim istifham atau kata tanya ini untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal ya. Diingat-ingat. Ma. Kalau ma ada huruf mim, setelahnya ada ma. Nah, ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu tidak berakal. Ya, kita perhatikan di sini baitun, komisun, kursiyun, qalamun, najmun, semuanya adalah benda. Ya, isim yang tidak berakal atau sesuatu yang tidak berakal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Umi mau nanya. Nah, Ya, yang isim istifham itu yang ma-nya aja atau yang hadzanya atau mahaza? Nah, ya. Di sini ada ma. Tadi kita sudah membahas tentang hadza di awal tadi ya. Umi tadi hadir di awal? Hadir Umi. Hadir ya. Apakah Hadza. disambung gitu loh mahadzanya gitu? Oh iya, tidak Umi. Yang di sini yang menjadi isim istifham itu cuma ma-nya saja. Ya, ma. Hadza di sini adalah khobarnya. Yeah. Apa itu khobar nanti ya kita ini. Nah, di sini yang perlu kita fokuskan adalah di ma-nya. Jadi ma itu adalah isim istifham. Ya, fokus ke ma-nya. Nah, Ustazah. Baik. Paham tuh. Insyaallah, masyaallah, barakallah. Istifham atau apa ya Ustazah? Tulisannya isim istifham. Istifham. Isim pakai fa. Istifham. Iya, istifham. Nah, kemudian setelah ini jika kita ini ya boleh tidak kita bisa menanyakan misalnya ada seseorang bertanya ma hadza. Apa ini? Kemudian kita jawab
Hadza rajulun. Boleh nggak? Rojulun itu apa? Rajulun itu orang laki-laki. Oh, Boleh nggak? tidak. Tidak. Nah, tidak. Itu Kenapa, berakal. Umi? Berakal. Iya, karena rajulun berakal, maka ketika kita ingin nanyakan rajulun, nanti ada lagi isim istifham lainnya. Nanti ada di halaman setelahnya ya. Berarti Baik, benda berarti ini nggak mati. boleh ya? Untuk benda mati ya, Iya, Ustazah? untuk benda mati atau tidak berakal. Ya, jangan benda mati, Umi, karena kucing, hewan itu termasuk benda tidak berakal. Oh. Nah, dia bernyawa tapi tidak berakal. Iya. Ya, Baik, Ustaz. hewan. Nah, itu ya. Hewan, tumbuhan itu benda tidak berakal. Oh, hanya manusia saja yang berakal. Iya, tidak berakal termasuk di sini hewan ya. Nanti Iya. hati-hati kalau ada evaluasi, misalnya kucing ini termasuk nanti ada pertanyaan, kalau kucing ini atau hewan itu termasuk berakal atau tidak. Nanti dijawabnya tidak berakal ya. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya di sini setelah isim istifham ma, di sini juga ada hamzah. Ya, kita perhatikan di sini hamzah. Iya. Hamzah. Kemudian di sini ma. Ini juga hamzah, ini ma. Ada beberapa hamzah. Ada hamzahnya ada 3, ma-nya juga ada 3. Hamzah, ya, hamzah itu juga termasuk isim istifham. Juga termasuk kata tanya. Hamzah ini adalah huruf, ya. Huruf. Nah, yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang mana jawabannya itu kalau enggak la, ya na'am. Ya, kita perhatikan ini jawabannya semuanya di sini untuk isim istifham hamzah ini ya, adalah ada na'am. Jawabannya cuma itu. Kalau dijawab na'am itu cukup, tapi kalau mau dijelaskan misalnya ahadza baitun, na'am, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Boleh diberi penjelasan lagi. Tapi biasanya kita merujuk ke sini aja ya. Boleh diberikan cuma na'am atau boleh diberi penjelasan hadza baitun. Nah, ketika kita menanyakan sesuatu yang di sini isim istifhamnya adalah hamzah, ketika kita menjawabnya la, maka kita wajib menjelaskannya. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Nah, seperti itu. Jadi kita wajib menjelaskan kalau dia bukan kamar tidur lantas apa? Seperti itu. Nah, maka kita jawab tidak, ini adalah kursi gitu. Ya, sampai sini paham? Paham tapi agak bingung. Yang mana Umi yang bingung? Jadi ya, mahaza dan a itu isim istifham itu untuk bertanya, pertanyaan. Betul. Ya, untuk bertanya atau pertanyaan. Nah, perbedaannya ya satu lagi. Kalau a hamzah ini bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Ahadza rajulun, apakah ini seorang laki-laki? Naam, hadza rajulun. Ya, ini adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Bukan, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Nah, seperti itu. Oh, jadi a itu bisa untuk pertanyaan ke yang berakal dan tidak berakal. Mumtazah, ahsanti. Baik. Apa kalau yang bukan, yang jawabannya semuanya bukan, itu harus ada jawabannya ini adalah gitu ya, Ustaz. Wajib ada gitu ya. Tapi kalau wajib yang ada. Iya, kalau boleh yang semuanya aja. Boleh dijelaskan. Boleh dilengkapi. Untuk penekanan, iya. Kalau yang ada hamzahnya itu apakah beda nggak Ustaz antara ma dengan
Maaf ya tadi yang ahada. Oh Iya. iya. Nah, Maaf, bagaimana itu Umi? apakah pakai kah nggak kalau yang hamzah? Oh iya, heeh. Apakah ini gitu. Apakah Kalau itu? Oh, nanti ma kalau itu ya. apa? Kalau Iya, ma apa kalau aja, bukan apakah? apa Oh, ini baik. gitu. Oh, baik. Baik, Ustazah, jazakallah khairan. Mafhum? Wa jazakillahu khairan. Insyaallah. Summa akhor, indakuna soal. Apakah ada pertanyaan lagi? Mafi. Mafi, baik. Salah tidak ada ya. Baik, insya Allah hari ini kita cukupkan isim isyarah dari hada dan isim istifham dari kata ma dan a ya, huruf hamzah. Umi, mohon maaf, mau tanya sedikit. Boleh, silakan tafadholi. Apa bedanya hal dengan a? Hal dengan a. Oh, hal ya. Nanti ya Umi kalau hal ada di halaman berikutnya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, sekarang yang kita fokuskan di sini adalah hamzah dulu ya. Oh iya, baik. Nah, baik, sebentar. Haza. Ma tadi Nah, ini kita menanyakan apa ini apa itu. Ma haza. iya. Haza itu isim isyarah untuk menanyakan sesuatu yang dekat. Artinya adalah ini. Ini. Iya. Apa ini gitu ya. Nah, Santi. Kalau ha tadi apa itu? Ha? Ha yang mana Umi? Haza. Haza itu artinya ini Umi. Oh, haza itu artinya ini. Kalau di kayak yang di halaman 2-nya nih, ma haza. Mahadza, apakah itu? Apakah ini afan ya, bukan itu. Apakah ini? Ya, oke. Haza. Berarti emaknya itu apa ya? Iya, apa? Pertanyaan apa? Apa? Ya. Mahala. Mahada. 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 Apakah ini? Ya, tapi sebentar ya Umi. Saya set dulu. Miftahun tadi artinya apa ya, Bu Ustazah? Bagaimana Umi? Miftahun tadi artinya apa ya? Miftahun itu kunci. Oh, kunci. Kalau Iya, najmun bintang ya? Najmun bintang 6. San. Apaan ya Ustazah, kalau mahada dengan ahda artinya Mahada apakah dengan juga? Iya. Kalau mahada apakah ini? Kalau ahada sarirun. Jadi ketika kita melafazkan atau ingin bertanya sesuatu yang diawali dengan hamzah ya. Ahada sarirun, apakah ini ranjang misalnya ya. Nah, itu ada kata bendanya. Tapi kalau kita menggunakan ma, cukup dengan hadza saja. Ma hadza cukup ya. Ma hadza, apakah ini? Nah, kemudian si penjawab menjawab hadza, misalnya tadi kolamun, ini adalah pulpen. Nah, kalau kita menggunakan isim istifham hamzah, hadza sarirun. Nah, ada sarirunnya. Ya, paham sampai sini? Ya. Jazakillah khairan kasihan. Wa jazakillahu Jadi khairan. ahda ayat amjad itu ada bendanya ya. Kalau mahada itu tidak ada bendanya itu. Ahsan. Jadi kalau ahada itu misalnya kayak kita itu di depan suatu benda, terus habis itu misalnya ada kursi. Nah,
yang nanya ini nggak tahu misalnya itu kursi dikiranya itu ranjang gitu kan ya. Nah, apakah ini ranjang? Bukan, itu kursi. Afan, apakah ini ranjang? Bukan, ini kursi. Afan ya, dari tadi menggunakan itu. Ana ralat lagi hadza di sini maknanya ini, untuk yang dekat. Maknanya ini. Untuk yang dekat ya. Iya. Apuan, naam. Langsung dicatat ya Umi kalau misalkan itu langsung dicatat. Jadi apa namanya kalau kita mencatat Jazakallah itu khair ya kasiran. langsung bisa mengerti insya Allah. Kalau Iya. nggak dicatat lupa. Iya, insya Allah di dars yang pertama ini kita belajar tentang hadza dan Mahadza. mahadza. Ya. Kemudian ada ahadza. Kemudian yang ketiga tadi juga ada ahadza sarirun. Nah, silakan diperhatikan lagi, saya ulang lagi untuk rangkumannya. Ahadza sarirun. Ya. Nah, lihat di sini. Setelah hadza di sini ada kata sarir, sarirun. Setelah kata ma tidak ada apa namanya? Kata benda lagi. Sebentar Umi. Izin sebentar Umi ya. Bu Tizina, Afwan sampai jam berapa ya ini materinya? Bu Tizina. Sibuk. Oh. Aina kolam. Baik, dia di sini tadi kita belajar tentang hadza, mahadza, ahadza, sariyarun. Nah, hadza di sini yang pertama kita bahas tentang adalah ada yakni isim isyarah hadza atau kata tunjuk. Yang pertama dia pengertiannya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk yang maknanya adalah ini. Kemudian hadza ini digunakan untuk sesuatu yang dekat. Yang pertama digunakan untuk mufrad. Ya, ini anak catat lagi. Mufrad atau tunggal. Kemudian dia digunakan juga untuk muzakkar atau laki-laki. Mujarad. Kemudian yang ketiga dia digunakan untuk yang dekat. Sesuatu yang dekat. Satu lagi untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Kemudian lanjut yang kedua yakni mahadza. Mahadza. Ini adalah kita fokus di huruf ma-nya ya. Huruf ma. Sebentar Ana hapus dulu ini. Huruf ma yakni isim istifham. Kata tanya. Oh, apa? Untuk sesuatu yang tidak berakal.
Ya, tidak berakal. Nah, kemudian kalau untuk cukup ini aja, artinya apa ini? Apa ini? Atau apakah ini? Ya, artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini huruf juga. Huruf hamzah. Isim istifham. Artinya, apakah ini titik-titik? Misalnya di sini disebutkan nama bendanya. Dan jawabannya, dan jawabnya la atau naam. Bukan atau naam. Kalau bukan itu nanti dijelaskan bendanya yang benar apa. Toib, ini ringkasannya ya Umi ya. Silakan di screenshot. Sebentar, Pak Ulu. Istifham. Nah, insya Allah nanti akan ada kuis ya yang kayak kemarin untuk semoga bisa mengerjakan semuanya untuk mengetes seberapa paham kepemahaman dalam belajarnya hari ini. Ya, nah harap semuanya mengerjakan. Terus itu yang hamzah itu ada tambahan tadi huruf gitu ya, beda sama isim, dengan yang isim Umi. Nama benda Isim Umi. dan Huruf. jawabannya. Gimana? Iya. Jadi yang setelah hamzah itu ada isimnya, nama benda. Ya, apakah ini misalnya tadi kayak hadza qalamun, la hadza misalnya kitabun gitu ya. La hadza kitabun. Nah, seperti itu. Dan saja yang nomor 3 nggak kelihatan itu saja. Nggak kelihatan ya. Tulisannya ini agak digede-gedein sedikit ya. Oh ya. Ini sudah di layar Ana sudah gede Umi. Iya, tapi yang udah pakai kacamata masih kurang. Iya. Ini saya udah ada foto di grup, saya foto. Cuman yang nomor 3-nya yang di bawahnya nggak kelihatan Ustaz. Yang mana? Apa yang huruf jawaban A, dan apakah ini dan jawabannya la naam. La Terus di naam. bawahnya apa itu? Nggak ada apa namanya bukti. Oh, Ini nggak tadi ada ya? mau nggak ada. Mau ngetik tapi karena nggak ternyata kertasnya habis di sini jadi itu maksudnya apa? Dijelaskan Maaf, ini bendanya yang berapa kali ini? Oh, yang benar. Dijelaskan bendanya yang benar aja. Yang benar apa gitu? Iya, yang benar apa? Ustazah, ini pertemuan tadi yang berapa kali? maksudnya Bagaimana Umi? itu? Maaf Afan suaranya terbentuk. Ya, ini pertemuan yang keberapa kali ini? Apa sebelumnya sudah ada? Oh, ini perdana Umi. Oh, perdana. Perdana. Oh. Nah, tadi kok bilang apa? Pertanyaan seperti yang kemarin. Ada yang udah ikut Maksudnya kali. yang di kuisi kemarin Umi. Oh, kuisi kemarin. Ya, Iya. yang kan kita waktu mau masukkan isi kuisi ya. Jadi Ustazah nanti bikin kuisi kita menjawab gitu, mengetes kepahaman sahabat-sahabat saya jawab aja. Betul ya, betul. Afwan Ustazah tadi yang maksudnya huruf tadi kan hamzah itu maksudnya huruf hamzah atau gimana? Iya Umi. Huruf hamzah, Jadi kalau huruf hamzah. Yang ini isim ya seharusnya bukan isim huruf mainnya ini. Istifham, tapi Isim huruf gitu atau gimana? Iya, hamzah di sini itu dimasukkan ke dalam huruf ya. Misalnya ini contoh ya. Qalamun, kalau qalamun itu bukan huruf. Ya, qalamun itu namanya isim. Nah, kalau di sini hamzah saja satu huruf ini namanya huruf. Nanti kalau kita belajar sudah lebih jauh lagi, nanti huruf itu ada macam-macam. Ada harfu jar, ada harfu atof, kemudian ada harfu istifham, kemudian ada harfu apa namanya itu harfu ina, ya.
huruf inna. Terus maksudnya ada huruf-huruf penasob. Jadi ada 8 atau 9 macam huruf. Nah, ini salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah hamzah, yakni huruf istifham. Kalau ma itu berarti bukan huruf ya, Ustazah? Ma Kalau itu yang isim. Isim ya, baik. Baik. Jazakallah khair. Apa nih ya ini jazakillahu khair ini apa nih tanaralat ya isim. Kita belum membahas apa itu isim, apa itu huruf. Nanti insya Allah bertahap ya Umi ya. Ini Berarti, lebih. kalau yang hamzah itu huruf istifham. Iya, huruf istifham. Yang Kata kalau yang ma tanya. itu Isim istifham. Oh, baik. Saya foto ya sahabat semua, jadi bisa dicek di grup ya. Baik, kita cukupkan halaqah pada pagi hari. Jadi kolamun tuh isim ya? Iya, Umi, isim. Kolamun isim Insyaallah. ya? Nah, isim. Dan insya Allah kita ada pembahasan lagi ya tentang apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf. Insya Allah ta'ala. Insya Allah. Baik, kita cukupkan halaqah kita, belajar kita pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menambah keinginan tahu kita terhadap bahasa Arab. Semakin penasaran belajar bahasa Arab, ya, semakin semangat. Amin. Kemudian fokus ya Umi ya, harus fokus belajarnya. Baik, kita cukupkan. Maaf Ustazah, dengan Ustazah siapa ya? Nama-nama Lilin Umi, tapi biasa dipanggil Umu Ibrahim gitu. Ibrahim, baik. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimus sholihat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Tafi minkunna katsira illa liqa fi usbu'i qadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Terima kasih banyak Umi dan Uci. Jazakallah khair Ustazah. Akhir pekan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.